Ini orang Kristen marah sekali sama saya kalau saya bongkar-bongkar yang begini. Sampai masuk penjara saya mereka lapor. Menista agama lah, apa segala macam lah. Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Yahya Walloni yang kembali koar-koar dan memframing orang-orang Kristen. Katanya Yesus itu disunat bukan dibaptis ya. Padahal teman-teman sekalian, Yesus ini dua-duanya ya. Dia disunat di umur 8 hari. Setelah itu, sebelum memulai pelayanannya, itu dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Lagi pula dia mengatakan bahwasanya kalau dia buka-buka begini, katanya dia itu dilaporkan oleh orang-orang Kristen sampai masuk penjara dia katanya. Padahal kan bukan karena dia bongkar masalah Yesus dibaptis dan disunat, melainkan karena dia menghujat pemerintah dan menghujat juga kekristenan pada waktu itu. Teman sekalian, itu kebenarannya. Nah, sekali ini ada teman kita Bang Richard ya, di channelnya sudah membahas ini. Nah, oleh karenanya kita saksikan dulu videonya berikut ini. Ada jemaah bertanya sama saya di Masjid Syuhada, Ustadz, apa perbedaan antara umat Islam dan umat Kristen dalam hal sunat? Saya katakan dalam kitab suci Kristen, Lukas pasal 2 ayat 21, New Testament, perjanjian baru, Nabi Isa atau Yesus itu disunat, bukan dibaptis. Ini orang Kristen marah sekali sama saya kalau saya bongkar-bongkar yang begini. Sampai masuk penjara saya mereka lapor. Menista agama lah, apa segala macam lah. Kristen itu nggak pernah marah ya, hanya karena Yahya Walloni bahas perkara sunat ya. Jadi nggak ada seperti itu. Karena Yahya Walloni ini kan dipidana itu gara-gara perkara ujaran kebencian, bukan perkara dia bahas sunat. Yang dilawan Yahya Walloni itu kan hukum di negara kita atau hukum di Indonesia ya, bukan melawan orang Kristen pada dasarnya. Jadi kalau Yahya Walloni tidak mau berhadapan dengan hukum di negara ini, ya kamu jangan berada di negara ini ya, cari negara lain yang dimana kamu itu bebas bisa mengeluarkan ujaran kebencian. Lagi pula harusnya Yahya Walloni ini bersyukur ya, karena dia cuma dapat masa tahanan 5 bulan, dan ini sama sekali tidak adil menurut saya ya. Jadi jelas sepertinya orang ini dia mulai kambuh kembali. Lukas pasal 2 ayat 21, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat, diberi nama Yesus. Jadi Yesus Tuhan Kristen itu disunat, bukan dibaptis. Marah mereka. Saya bilang baca aja kitabmu sendiri, disunat atau dibaptis? Iya betul, disunat. Nah kalau disunat kenapa ente tidak sunat? Tidak ada orang Kristen yang menolak bahwa Yesus itu disunat. Semua orang Kristen sepakat bahwa Yesus itu memang disunat, karena demikianlah adanya tercatat di dalam kitab suci kami. Justru narasi Yahya Walloni inilah yang bodoh ya menurut saya. Dia mengatakan bahwa Yesus itu disunat, bukan dibaptis. Padahal yang benar adalah Yesus itu disunat sekaligus juga dia dibaptis. Jadi jangan kau hilangkan baptisannya dan cuma kutip sunatnya doang. Sunat tidak menjadi kewajiban bagi orang Kristen di luar dari bangsa Yahudi. Tetapi baptisan merupakan kewajiban bagi orang Kristen sebagai tanda bahwa ia telah percaya dan menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya. Apakah orang Kristen boleh sunat? Boleh, silakan saja. Tetapi di luar dari orang-orang Yahudi, tidak diwajibkan. Yang diwajibkan hanya keturunan Yahudi, atau lebih detailnya itu adalah keturunan Abraham. Karena itu merupakan tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan juga keturunannya. Jadi aneh ya, harusnya yang berhak mengklaim sunat itu dan koar-koar tentang sunat adalah orang-orang Yahudi atau keturunan Abraham. Nah ini Yahya Walloni ini siapa? Dia keturunan Abraham bukan, tapi sok-sokan mengklaim
bahwa sunat itu seolah-olah milik agama Islam dan dia menghina agama lain yang tidak melakukan sunat. Ini kan logikanya sudah kacau. Jadi saya dan keluarga ini melakukan khitan sunat itu karena mengikuti jalan iman dan hidup Nabi Isa alaihi salam. Siapa yang ajar sama saya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ngedabrus ya namanya teman-teman kalau Yahya Waloni bilang bahwa Muhammad yang ajarkan sunat katanya. Sementara di dalam Al-Quran sendiri tidak ada dalilnya sama sekali bahwa Muhammad itu disunat. Bahkan ulama-ulama sendiri pun masih banyak yang berbeda pendapat mengenai sunatnya Muhammad. Ada yang bilang bahwa Muhammad itu dari lahir dalam keadaan sudah disunat atau sudah dikitan. Tapi ada juga yang bilang bahwa yang sunat Muhammad itu adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib ya. Jadi entah mana yang benar, semuanya hanya merupakan tafsiran yang tidak pasti. Jadi kalau kalian mau tahu ajaran sunat yang detail dan yang pasti, ya cukup baca aja itu Alkitab. Semuanya jelas kok dikatakan di situ ya, bahwa sunat pertama kali diterima Abraham dari Allah sebagai tanda perjanjian antara Abraham dan Allah dan juga keturunannya. Dan semuanya itu tercatat di dalam Kejadian pasal 17. Jadi janganlah sembarangan ngeklaim ya. Karena pada dasarnya sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dan Abraham dan keturunannya. Jadi kalau kamu bukan merasa keturunan Abraham, bukan bangsa Yahudi, ya, jadi ngapain kamu sok-sokan sombong koar-koar mengklaim bahwa sunat itu seolah-olah kalian yang melaksanakannya. Padahal tidak ada kewajiban di luar dari keturunan Abraham. Tapi kalau Anda keturunan Abraham, maka itu merupakan kewajiban. Dan itu yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka tetap memelihara perjanjian itu dan mereka sunat. Dan lalu apakah orang Kristen nggak boleh sunat? Ya boleh-boleh aja silakan. Tetapi bukan merupakan kewajiban. Atau kalau dalam istilah Islam itu sebagai sunnah ya. Tidak wajib. Mau sunat silakan, mau tidak sunat juga silakan. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam sampai Nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kami lakukan. Berarti kami bukan pindah agama. Kami kembali kepada fitrah, pulang kepada pengakuan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kembali fitrah, bukan pindah agama. Kecuali ibu bapak yang Islam kemudian masuk agama kafir, itu namanya murtad. Seperti Jenggo yang lari ke Amerika itu kan.